Kalau orang yang nyimpan pesugihan atau menggunakan tumbang itu disiksanya dua kali penyiksaan. Kalau pun bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Dia tahu nih orang yang amanah. Banyak kan di HP baca tanpa guru. Bagian anak-anak sekarang mah enak kalau pengen belajar tuh pakai karpet yang empuk. Coba kalau dulu digigit nyamuk gak dirasa, digigit ular gak kerasa, kacugak gitu dirasa. Saking apa? Saking pengennya kita punya ilmu untuk bekal. Kenapa sama karbon tertarik, Pak? Karena kalau karbon itu ajarannya semua ajaran kebaikan. Disuruh kita welas asih, disuruh sabar, disuruh membantu orang, disuruh berbuat baik kepada orang lain, tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain, tidak boleh nipu orang lain, tidak boleh membohongin orang lain, selalu dengan welas asih. Itu yang bikin Kebanyakan orang kepengen ngelihat mata batin, ya. Pengen ngelihat tahu kita berodam enggak. Itu tujuannya udah salah juga. Iya, makanya saya suka bingung. Orang suka senang mau lihat hodam tuh. Kok aneh sih? Hodam saya apa? Kalau kita menuntut ilmu, ya, ada dua hal. Satu, niat kita, tujuan kita buat apa? Mencari ilmu itu. Tapi kalau bagi Abah menuntut ilmu yang diajarkan guru-guru atau sesepuh untuk menolong umat yang lagi kesusahan, yang lagi punya penyakit. Toh kalau kita punya ilmu, punya obatnya, apa boleh buat kita tolong, ya, saling membantu. Begitu dengan apa? Dengan keikhlasan kita, keikhlasan masing-masing. Bukan dipasang tarif. Baru juga kita punya bisa Al-Quran, udah jadi dukun. Al-Fatihah dijual belikan. Air dikasih doa, dikasihin jadi uang. Enggak gitu caranya. Dengan apa? Dengan keikhlasan hati. Supaya apa? Doa kita dikabulkan, diijabah. Muncul orang Sunda, orang teh yang nusa cidung itu saucapnya berarti kumaha. Ya, berat perjuangannya. Bukan untuk kita bisa ngaji aja. Nah, saya sangat setuju sekali pendapat itu. Itulah ilmu. Ilmu yang dititipkan ke kita harus bermanfaat kepada umat untuk kebaikan. Dan kita menolongnya dengan ikhlas. Itu ilmu. Ganjarannya agar pahala itu mengalir pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita, nenek moyang kita. Makanya saya bilang, saya sependapat dengan itu. Kalau udah ngejar ilmu tapi yang dikejar uka-uka, itu duniawi namanya. Nanam singkongnya belum pernah, mau ngambil panen singkongnya. Kalau mau berbuat baik nggak usah nunggu dari uka-uka, dari dulu aja berbuat baik terus. Ntar juga Tuhan Allah atau Karuhun tahu, karena rezeki itu nggak bakalan bisa tertukar.
Betul, itu rezeki kita masing-masing udah ada aturan. Nggak mungkin rezeki kita tukar. Makanya Pak Haji jangan sampai Pak Haji frustasi, ya, dengan Allah memberikan ke Pak Haji rezeki, takutnya diambil orang, nggak akan. Rezeki Pak Haji tetap ada, nggak akan tertukar. Kalau nggak keambil sama Pak Haji, mungkin sama anak cucu Pak Haji nantinya bertumpuk kayak nabung. Jadi solusinya gimana nih Pak untuk Pak Haji Pak? Kalau Pak Haji abang nggak bisa ngomong soalnya susah sih. Pikirannya nggak ini, kosong ya. Jadi harus banyak tafakur, nggak ada jawaban. kemungkinan. Ya kalau tafakur nggak kuat mungkin meditasi. Tapi kalau mau proses lebih cepat sebetulnya menurut saya tafakurnya di atas kali, di atas batu. Ya kalau sekarang mah nggak ada istilah tapakur, nggak ada. Paling HP sekarang. Di atas kali ada batu, di situ sila, langsung menyatukan hati dengan pikiran. Biar terbuka semuanya, energi positif itu masuk semua, energi negatif keluar semua. Menyatukan hati dengan pikiran. Jadi payahnya seorang pengembara yang menuntut ilmu itu, cacian, hinaan, makian itu di perjalanan itu. Kita harus kuat dengan ujian, caci, makian, hinaan orang. Karena apa? Kita nuntut ilmu. Biar apa? Biar hati kita selalu ikhlas, bersih. Biar orang mau bilang apa, biar orang mau bicara apa, biar orang mau mencaci apa, menghina apa, mangsa bodoh atau orang Sunda. Kumaha maneh, kumaha masing dirina masing-masing. Asal kita jangan berbuat iri, jangan berbuat dendam. Biarin orang lain membuat iri dengki ke kita, asal kita jangan. Ya, makanya kita harus tahu dulu jati diri. Ngaji rasa teh kumaha. Itu Pak Haji. Terang Pak Haji ngaji rasa. Kumaha coba. Ngaji diri sama ngaji rasa teh kumahanya. Ngerti kan. Kumaha eta. Apalagi Pak Haji udah pengalaman. Abah kan masih muda usia. Kalau di atas Pak Haji pasti udah pengalaman. Cuman mungkin kalau Abah dari kecil hidupnya kan di hutan, perjalanan, beda dengan yang lain mungkin ya Pak ya. Iya. Kalau orang perjalanan itu dia mengalami rintangan, cacian, dan kalau berhadapan langsung juga berhadapan dengan demit. Tuh. Makhluk ditempah, langsung berhadapannya dengan demit makhluk ditempahnya. Makanya hasilnya orangnya semuanya jadi orang yang baik karena lulus, bukan dari baca buku. Kalau sekarang kan banyak kan di HP baca tanpa guru. Lagian anak-anak sekarang mah enak kalau pengen belajar tuh pakai karpet yang empuk. Coba kalau dulu digigit nyamuk gak dirasa, digigit ular gak kerasa, kacugak gitu dirasa. Saking apa? Saking pengennya kita punya ilmu. Nah, untuk bekal nanti anak cucu kita berbagi, nolong umat kan. Balik lagi ke zaman, karena kita berpasangan, ada malam, ada siang, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan, mungkin udah kodrat kayak gitu.
kita ditakdirkan untuk berpasangan. Bukan begitu Pak Haji. Jadi kalau orang baik aja mungkin gak rame. Harus ada orang yang jahatnya. Menurut Pak Haji gimana, benar Pak Haji gitu ya? Iya. Gak rame kalau orang baik semua kan. Tuli gak rame kalau orang sehat semua. Nah, udah ada pasangannya kan. Ada sakit, ada yang sembuh. Ini sebuah cerita atau kalau istilah di pewayangan mah lalakon. Lalakon kehidupan orang. Gitu. Jadi anjing naon judulnya ya. Sekarang judulnya apa, besok judulnya apa. Mengandung makna tiap hari itu judul kita itu apa. Ya kayak di pewayangan gitu. Bapak barangkali silakan ada yang mau disampaikan lagi cerita lagi. Ya kalau dari saya paling biar masyarakat itu makin cerdas, makin tahu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar tidak terjerumus pada orang-orang yang niat untuk nipu dan berbohong. Ciri-ciri yang baik dan benar itu pasti tidak akan neko-neko dan tidak akan ngawur pakai syarat ini itu. Paling enak itu syaratnya karuhun minum kopi pahit. Kopi pahit, wangi-wangian ya. Wangian. Jadi Pak Haji yang didamakan pengen kaya. Semua orang kan pengen kaya, tapi pengen kaya uang gimana dulu gitu kan. Tapi kebanyakan zaman sekarang, jangankan zaman sekarang, dari dulu juga masih ada sih. Udah ada dari dulunya juga. Kita pengen cepat kaya. Kebanyakan orang itu ambilnya jalan pintas. Seperti pesugihan. Munjung kalau istilah ini. Ngipri. Beli tuyul lah. Jadi babi ngepet lah. Dari dulu juga ada. Itu untuk duniawi kekayaan. Padahal sebetulnya itu dia udah tahu nanti ganjarannya Bang ya. Udah tahu. Bahwa nantinya. Udah tahu sebenarnya. Nah kalau udah tahu kenapa ditabrak? Kan saking dia kepepet itu. Tak peduli itu uang apa. Yang penting di dunia ini dia kaya. Nggak memikirkan di alam akhirat ya. Sekalipun nanti ganjarannya berat itu. Nah, Kenapa nggak makan singkong aja kan aman? dengan kayak gitu. Singkong, ubi. Nggak punya ganjaran nantinya. Mungkin ya balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Kita. Tapi kalau kita imannya kuat nggak mungkin terjerumus. Nggak mungkin. Buktinya saya mau bisa senang aja saya nggak mau senang. Itu karena imannya goyah. Ya itu tadi intinya kita harus kokoh dulu pondasi ya sedari kecil. Kalau kita nuntut ilmu nih, sedari kecil itu pondasi biar kokoh nanti kita membangun ilmu yang lain. Kalau pondasinya udah kokoh, udah kuat, insya Allah ke atasnya juga kuat. Sampai bisa membangun beberapa bangunan lagi nantinya. Yang disebut diamalkan lah ilmu itu. Nah, ini contoh bangunan yang kokoh. Mungkin dibikin lagi beberapa gitu kan, karena ada contohnya bagus, kokoh, kuat gitu. Ibarat bangunan gitu kita ini semua. Jadi nuntut ilmu itu
bukan sekedar di mulut aja, harus dengan kolbu, hati kita menyatu. Itu bukan untuk cuman bisa dibaca aja, bisa menceramahkan orang lain, diceramahin sama kita, sedangkan diri kita, keluarga kita banyak kekurangannya kan. Kita enak menyampaikan sesuatu ke orang-orang harus gini-gini, tapi dilihat dulu keluarga kita ya. Balik lagi ke dirinya masing-masing itu tadi, itu mah sesukaannya dia. Kita mah jangan punya sifat iri, dengki, jangan mengganggu ya, jangan saling ganggu aja, jangan saling usik gitu. Padahal sebenarnya dia ganjarannya itu tahu ya. Tahu sebenarnya, tahu dosa, tahu halal, tahu haram, tahu sebenarnya. Cuman saking kelilit sama duniawi, dilupain lah, dilupain antara haram sama halal itu dilupain. Karena apa? Karena udah dilimpudi kekayaan. Mana haram mana halal dia nggak tahu. Yang penting dia pegang uang, pegang kekayaan. Jadi pikirannya kekayaan, fulus, Udah itu aja. harta. Walaupun nanti di sana digebukin, biarin aja lah gitu. Biarin aja, nggak peduli dia mikirin di akhirat nanti, nggak peduli. Yang penting di alam rame, di alam dunia dia senang, bahagia, menikmati. Gimana menurut Pak Haji? Sedikit mungkin ada pengalaman lah. Gak ada pengalaman apa. Pengalaman gaib-gaib kita mah. Pak Haji belum pernah ngelihat semacam setan, kunti, pocong itu belum pernah. Belum pernah. Pengen. Ya alim. Nah, Jadi bukan untuk direkayasa di YouTube, di film, bukan. Asli, pengen asli lihat ini. dong. Jangan Aku ninggalin gitu aja. Tapi kebanyakan orang kepengen ngelihat mata batin, ya. Pengen ngelihat tahu kita berhodam enggak. Itu tujuannya udah salah juga. Iya, makanya saya suka bingung. Orang suka senang mau lihat hodam tuh. Kok aneh sih? Hodam saya apa? Pengawal saya apa? Kok pede banget? Kamu tuh punya hodam. Terus udah ngukur dirinya nggak? Saya ini, wadah saya ini untuk didampingi hodam kuat atau udah bener kan nih saya ini? Sementara itu hodam senangnya kepada orang yang baik, yang bersih. Lagian saya di berhodam ada macan putih, macan kumbang. Belum tentu itu leluhur. Belum tentu itu hodam. Gimana kalau siluman? Ini orang yang banyak belum paham. Dia pikir itu karuhun, padahal yang siluman ada juga. Oh iya bah, cara membedakan antara siluman dan karuhun gimana bah? Intinya kita harus tahu dulu leluhur kita siapa. Ya, kita jangan disamakan dengan siluman. Kalau siluman beda lagi. Yang dinamakan siluman itu berarti menggoda kita. Kodratnya pun berbeda. Dia bukan manusia dulunya. Nah, beda lagi dengan leluhur kita yang menjaga kita. Kalau itu manusia dulunya. Demi apa? Demi kebaikan. Tapi kalau kitanya jahat, hatinya nggak mungkin dia ngawal. Nggak mungkin. Tidak akan pernah dia mau ngawal. Jadi jangan kepedean kita punya hodam sementara kita akhlaknya belum baik. Nah, kalau kita akhlak udah bersih, hati udah bersih, hodam juga pasti ngikutin. Saya didampingi hodam raja tuh. Kamu kerjanya nyari uka-uka didampingi ke hodam raja.
didampingi hodam harimau. Harimaunya Harimau apa dulu? karuhun atau siluman. Nah taruhlah misalnya karuhun, udah kamu ajak ngobrol nggak? Namanya tahu nggak? Bisa diajak nggak? Ayo ke sana ikut, ayo ke sini ikut. Jagain tuh motor saya, jagain tuh rumah saya. Bisa diperintah gitu nggak? Terus maaf nih, kalau kita nggak punya nasi, dia ngasih nggak? Kalau nggak punya beras, resiko dia ngasih nggak? Hodama ada di diri kita, tergantung diri kita. Iya. Yang namanya manusia itu harus punya kerjaan. Harus ada yang dilakukan, barulah kebarokahannya diberikan. Gitu. Yang harusnya lakunya 5 jadi 10 tuh dagangan. Yang tadinya rezekinya 5 jadi 10. Ada peningkatan. Jadi harus ada yang dilakukan. Jadi nggak bisa bilang-bilang hodam saya didampingi hodam. Hodamnya nggak bisa diajak ngobrol sama dia, gimana hodamnya mau ngerti? Iya. Bingung, heran gitu Abah. Padahal udah ada di diri kita masing-masing. Tinggal kita napakurin. Nggak bisa napakurin, nggak bisa ngaji. Bisanya cuma bismillah. Coba di bismillah. Gitu. Baca basmalah aja. Gitu. Nanti juga kebuka. Iya. Nah saya tuh nggak bisa semua, ini bisa saya ajak-ajak. Itu bagaimana itu? Perlunya sharing itu dengan orang yang berpengalaman. Iya kan? Saya tahu namanya, bisa saya ajak-ajak. Bisa disuruh yang baik, tapi bukan mentang-mentang udah nurut. Ya, dia juga tahu, ini saya ngikut orang yang baik ini ya, pasti disuruhnya yang baik-baik, gitu mungkin, makanya mau. Jadi banyak sekali, saya kadang-kadang suka bingung. Saya pengen tahu, bah, hodam saya siapa? Duh. Nah kamu kok bisa ngaku punya hodam terus nanya orang? Ya tanya aja hodamnya sendiri. Kamu dari mana? Namanya siapa? Karuhun atau siluman? Kan bisa ditanya. Kok kepedean bilang didampingi hodam? Perlu kita bertanya ke orang yang berpengalaman, bukan bertanya ke orang yang ada-ada. Iya, nanti makin terjerumus. Makin jauh nanti terjerumus. Terus dia bertanya mau nggak ngejalaninnya. Nah, sama orang yang berpengalaman dikasih wejangan mau nggak ngejalaninnya, nerima nggak? setelah dari orang pengalaman bertanya kan aturannya pasti kan harus diikuti. Supaya sinkron antara hodam itu dengan diri dia kan. Bisa komunikasi 2 arah jadinya. Dia ngobrol, hodamnya paham. Hodamnya ngobrol, dia paham. Nah, sinkron. Jadi sekarang banyak ilmu kalkulator, banyak ilmu HP. Beda dengan ilmu-ilmu dulu. Kalau ilmu dulu ilmu karuhun. Kalau sekarang ilmunya di HP, di media. Ya. Nah, terus punten nih pembelajaran juga, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Nah, kenapa ini mau ngikut? Ya, tergantung diri kitanya, bersih hatinya. Terus dia mau menyebutkan namanya, nama saya ini, saya mau patuh untuk kebaikan. Itulah, walaupun sejahat apapun dia, makhluk goib, tapi kalau kita hatinya bersih, dia ngikut, nurut. Ikutin kan? Mana? Tetap maunya pahala sebetulnya. Pahala. Ya, beda dengan siluman. Kalau siluman menggoda kita, buat apa? Buat goyah iman kita. Biar kita dililiti kekayaan, harta, gitu kan. Itu namanya siluman. Nafsu, emosi, itu udah pasti. Jadi mayoritas yang banyak bertanya itu yang saya lihat dari Anwar itu semuanya paling banyak itu tentang hodam. Tentang hodam. Saya pengen tahu hodam saya. Harimau ini, harimau itu. Padahal dia nggak ngerti nih harimau siluman atau karuhun. Saya didampingi hodam raja, dia bilang, wah, hodam raja, terahmu terah apa ini? Kok raja mau mendampingi? Saya keturunan darah biru. Kenapa dikasih
tahu ke orang-orang. Kalau dia udah keturunan darah biru cukup dia yang tahu. Nah, satu cukup dia yang tahu. Kedua, kelakuannya seperti orang darah biru nggak? Karena kan ngikutin tuh kelakuan. Iya. Kalau darah biru biasanya nggak mau bohong sama orang, Enggak. mengayomi. Berwibawa. Tidak akan dia membicarakan tentang dirinya. Terus tidak mau nipu. Ini gitu. Nah itu kadang-kadang begitu. Ini pembelajaran buat kita semua, buat saya juga mungkin. Ngaku-ngaku punya hodam, dia belum bisa komunikasi sama hodamnya, dia udah begitu getol gitu. Bagaimana kalau bisa nanti? Itu gimana tuh Mbak biasanya kalau bagaimana kalau udah bisa? Ya, serakah nanti. Makanya saya bingung gitu anak-anak muda sekarang. Cuman di media dia bisa bisa menceramahkan orang-orang, ya. Belum tentu isinya dengan isinya, cuman dia cangkangnya aja, tidak berbobot. Beda dengan orang-orang yang bertapa perjalanan. Beda. Ilmunya asli dari leluhur, dari kesepuhan. Ya udah, karena apa udah tahu kita begitu lahir udah punya modal. Kan mungkin orang tua itu bercerita ke kita, ke anaknya. Ya kalau istilah Sundanya mah ngedongeng lah. Kalau teh ke anak incu teh, oh zaman dulu teh kie ibu teh, bapak teh. Mungkin udah tahu kenapa kita nanya lagi, tapakurin sama diri kita. Nah itu ditafakurin. Tapakurin, bukan nanya-nanya. Agar dia makin aktif ke diri kita dan saling mengenal. Nah kalau sudah saling mengenal kan enak. Asli enak Pak. Kunci motor saya hilang, tahu ada lagi. Loh, yang antar siapa ini ya? Terus taruh di atas meja. Udah ternyata yang ini yang antar Pak. Iya, tergantung diri kita. Hodam itu manut sama kita kalau hatinya bersih kan. Tiba-tiba ada di atas meja. Tapi Itu kalau kunci. kita hatinya kotor nggak mungkin itu kunci kembali. Berarti dicari sama dia ya, Iya. tanpa kita suruh. Itu kisah nyata Pak Ji. Saya pusing, saya nyari di luar, di mana nih kunci? Udahlah pulang aja. Tahu di atas meja tuh udah ada motor di bawah, di itunya di atas meja. Kayak kemarin aja waktu di Bogor ya, waktu di rumah bapak ini kan. Di rumah yang itu, Ini yang ketinggalan di atas kulkas di Karawang. Karawang. Abah ingat-ingat di bus kan. Di bis. Loh pak, kok cincin abah nggak Ketinggalan. ketinggalan di atas lemari, kunci gitu. Atau balik lagi kata si bapak, jangan udah di tengah-tengah toh, mau balik kemana kan, biarin aja lah, kita ngobrol aja gitu. Belum 5 menit waktu ada yang jualan apa tuh di bis. Makanan kayaknya. Ada makanan nggak kok langsung ada kan. Balik lagi. Balik Dekat lagi. ya. Iya. Oh saya kan ngelihat dari nggak ada jadi ada. Si bapak yang ngeliat, alhamdulillah ya Allah. Balik Nah lagi. udah balik lagi Pak, saya bilang. Ini udah ketinggalan jauh, kita di tol ya. Itu ya keajaiban. Itu saya dialami soalnya. Saya jujur tuh kunci motor udah pusing saya nyarinya. Udah narasi pulang aja. Tahu ada di atas meja. Iya. Loh, motornya di luar kok kuncinya bisa ada di sana. Motor Dibantu kan? dituntun motornya. Dituntun, makanya tahu-tahu artinya kan nggak mungkin ketinggalan kalau motor kan sudah saya bawa kan motor. Iya. Nah itulah membantunya tanpa kita suruh padahal tuh. Cuman kan yang gitu saya nggak perlu nanya lagi siapa yang nanya. Oh udahlah biarin lah, mungkin udah ditolong saya biarin aja. Nyata itu Pak Haji, makanya saya, berarti memang kalau dia udah sinkron dengan kita, dia tahu apa yang ini sama kita. Asal udah sinkron ya maksudnya.
Jadi memang diniatin dari awal dulu kalau memang untuk kebaikan. Nah yang begitu tuh langsung dia mendukung. Asal jangan dia disalahgunakan aja. Tapi kan belum tentu semua orang mau begitu kan Bayar. Iya. Wah ini udah nurut sama saya suruh aja nih. Nah, udah begitu udah cita-citanya Pak Haji. Nggak jauh dari apa nih cita-citanya kira-kira Pak Haji. Menurut Pak Haji. Duit nih duit. Itu pasti. Iya kan? Dia kan gaib bisa masuk mana-mana kan gitu kan? Betul nggak kira-kira Pak Haji? Ya mungkin ada yang gitu, ada yang nggak mungkin Pak. Ya jelas yang mungkin yang banyak. Tapi kan yang gituan tahu orang juga kan. Saya ngikut orang ini nanti disuruhnya yang jahat terus nanti. Ini pengalaman tahun berapa 2010 kalau nggak salah. Ada maaf pagi ya. Ada seorang kiai yang punya pesantren, berarti namanya kiai. Ya, pondok pesantren, saya nggak akan sebutin namanya. Semuanya udah haji tiga-tiganya. Awal mula ketemu dia itu habis keliling ke orang-orang pintar. Buat apa? Mencari kekayaan, mencari dunia, harta. Udah bentok, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bisa, kan? Dalam arti ketipulah. Cuma dikasih air aja, cuma dikasih doa aja. Sedangkan yang di pikiran dia itu pengennya kan harta, harus kebawa pulang kan, harus mengais rezeki dari dukun atau paranormal. Gitu. Dia mentok. Bisa uang itu kalau nggak salah dia 5 juta, berarti 15 juta 3 orang kan? 3 orang. Sebelum awal mulanya datang ke rumah, dia nanya-nanya dulu, istirahat ke tukang jualan bajigur, bandrek itu kan, dia beli makanan dulu di situ, cerita, Kang, kalau di sini orang pintar di mana? Gitu kan. Sedangkan yang jualan itu tahu. Anak buah abah ada di sini sesepuh. Jadi juga kalau percaya, kalau yakin, sok datang aja. Tujuannya apa Pak? Ini rahasia. Sok aja nih alamatnya. Ini nomor teleponnya dikasih. Telepon ke abah. Ya datang aja ke sini atau dikasihlah alamatnya sama abah. Datanglah bertiga ke sini waktu pengobatan di atas di lantai 2 tuh. Datang ke rumah silaturahmi, dia bercerita udah ngalir ngidul, saya pengen melunasi hutang. Siapa tahu dukun atau paranormal ada yang bisa bantu, ternyata nggak ada satupun. Saya udah mentok mau pulang gimana, nyisa uang cuma 5 juta. Itu kan udah bermanfaat Pak Haji kata saya. Itu kan masih bisa pulang, kita bersyukur, alhamdulillah uang masih nyisa. Manfaatin lah kata abah. So kasihin ke anak istri. Oh nggak mau. Sebelum saya ngais rezeki buat bayar hutang saya besar. Gitu Pak. Terus tujuan Pak Haji kesini mau apa? Ya siapa tahu abah punya jalan keluarnya, solusinya biar saya mengais rezeki. Gitu kan. Ada Pak Haji caranya. Satu, kalau Pak Haji udah nekat nih, bukan abah menjerumuskan, udah aja munjung. Sekalian abang begitu. Kenapa detail haji urusan pikirannya ke situ. Pengennya yang dipikiran kekayaan dunia. Maksa ke abah kan orang pintar. Barangkali bisa bantu saya untuk pulang sekarang. Karena saya kepepet harus ada besok atau lusa buat bayar utang. Kalau benar abah ikhlas mau menolong saya, sok jangan banyak basa-basi. Tutup poin aja dia kan. Kok seorang ustaz, seorang haji bilangnya gitu ke abah. Mendingan kayak abah kayak preman. Ya. Gitu mah. Ya menurut abah daripada banyak kita nafsu yang keluar, tutup poin aja apa pentingnya, tujuannya ke sini. Ya saya pengen bawa uang. Ini cuma sekali abah nolong.
ke bertiga, tapi tolong dimanfaatin. Ya, abah kan belum kenal siapa-siapa, terus kan ini baru kenal abah kedatangan tamu, ternyata tiba-tiba udah menonton, pengen ditolong begitu saja, gitu kan. Padahal hati abah udah tahu ini pikiran jelek semua yang bertiga itu, cuman abah nguji, apakah dia sanggup nggak dengan ujian ini, gitu kan. Ya abah nggak habis pikir, abah coba tafakur, kita meredih dalam hati batin, ya Allah tolong bukakan orang-orang ini supaya luluh hatinya, dan bila mana ada rezeki buat beliau semuanya, tolong gambarkan, perlihatkan ke saya harus dengan cara apa. Abah membantu, padahal abah udah tahu tujuan itu busuk semua, cuman abah nguji, ada gambaran diuji, oh harus diuji, cobalah kesini Nataya, gitu kan. Kalau waktu kepepet abah bisa untuk menolong seseorang, itu juga kalau dimanfaatin dengan baik, ya dipakai modal, dimanfaatin buat keluarga, itu manfaat barokah. Tapi pikiran dia bukan ke situ, pikiran dia pengennya ya kekayaan, hura-hura, kebahagiaan, beli cewek lah, tuh, tidur di apartemen, di hotel, pikiran dia gitu. Makanya abang nguji nih, semua ATM kan ada 3, udah cukup 1 aja wakil, mudah-mudahan dikumpulkan apa niat sampean untuk bayar hutang kan. Ya abang meredih sama Muhammad, padahal udah tahu nih ujian, abang ngasih ujian buat mereka, sanggup nggak, gitu. Udah jelang 15 menit, penting nih. 15 menit abah cas, kayak HP lah, dicas lah intinya, dicas. Udah memohon, udah ada nominalnya 500 juta, ambil 500 juta, tapi sisipin buat zakat fakir miskin. Berarti 5 dibagi 3 15 ya, 150 juta masing-masing. Jadi yang 5 juta itu 50 buat zakat, buat fakir miskin. Harusnya diduluin dulu, kata abah, harusnya duluin dulu gitu kalau udah hasil. Dia mah enggak, begitu hasil ada pengemis datang juga boro-boro hai nggak ngasih. Dibawalah ke apartemen, ke hotel bertiga, gitu, beli cewek, habis lah seminggu tuh uang di hotel, di apartemen. Kan balik lagi ke sini, minta lagi, istri yang marahin. Enak aja, emang bapakmu, emang Tuhanmu, ya. Udah dikasih segitu, bukannya dimanfaatin untuk keluarga, ini malah dipakai hura-hura, dipakai maksiat. Ya itu mah aja buat Pak Haji semua, gitu kan. Bah tolong saya minta lagi maaf, abang nggak bisa bantu, silahkan cari yang lain. Abang mah cuma 1 kali, gitu kan, silahkanlah cari yang lain. Sampai ngerondang meredih ke abah tuh, ke abah tadi logis. 1 kali udah terjadi dolim, ya udah nggak akan. Pulang lah dia cerita, jelang 1 minggu meninggal. Karena apa? Uang yang dikasih untuk amanah dipakai nggak benar. Jadi berarti apa yang saya bilang tadi itu orang nggak tahu kalau manusia seragam itu dimakan Ya, lagi. iya. Berarti Apa kelakuannya? Mencemarkan nama baik keluarga. itu gambaran Pak Haji maksudnya. Artinya sama tukang ngangon dia nggak ini, masih kuatan iman tukang ngangon berarti. Nah di situ abah suka istighfar, ya Allah, kenapa cobaan ujian ke umat sampai segini. 2010 takut abah juga merasa dosa, sholat tobat.
Itu yang udah tahu aturan, sangat paham itu, bisa nabrak. Itu yang sering saya selalu bilang, kenapa tuh hati orang itu tidak bisa ya, saya bilang. Karena nafsu, setan. Kita berlawanan. Oke, nah kenapa tuh setan nggak menggoda kita kayak gitu? Kok dia aja yang digoda? Ya mungkin beda. Hah? Apa karena nggak mempan kita digoda? Iya. Karena kita udah Itu. nggak akan mempan menggoda kita. Itu mungkin perkaranya. Ya. 1.000.001 orang yang kegoda itu. Ya orang yang nggak kegoda. Kebanyakan yang tergoda. Oh gitu, Pak. Ya mungkin untuk malam ini kita cut dulu sementara episode ini. Barangkali ada yang mau komen, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe di channelnya Abah Bandung. Kalau berkenan Abah tampil lagi, tayang lagi, tolong komen di kolom komentar. Untuk itu semua saudara, kerabat Abah, baraya Abah semuanya pamit undur diri. Kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya untuk pengalaman hidup kita. Untuk sementara kita semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.